sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari Selasa yang pertama bulan September untuk mengikuti kajian yang saya sampaikan, yang insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang refleksi dua kalimat syahadat. Yang dimaksud refleksi di sini adalah pengembangan pemahaman, pendalaman pemahaman terhadap dua kalimat syahadat. Karena seringkali terjadi itu dua kalimat syahadat diterapkan dia bukan pada peruntukannya. Misalnya ketika orang melaksanakan akad nikah, kenapa mesti membaca dua kalimat syahadat? Padahal Nabi tidak pernah menganjurkan kepada para sahabat ketika akan melaksanakan akad mereka harus berucap dua kalimat syahadat. Kan untuk membuktikan barangkali mereka belum muslim maka diislamkan. Itu kan merupakan hal yang mustahil kan seperti itu. Karena setiap orang kan menikah kan harus dulu mereka berkenalan alamat di mana rumah, siapa nama, itu kan apa agama sudah tahu. Jadi tidak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu diucapkan ketika mereka akan masuk Islam. Maka diucapkan. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat itu atau persaksian terhadap Allah ada dua macam. Macam yang pertama itu sudah diikrarkan dulu sebelum kita dilahirkan. Bahkan ketika digenggam oleh Allah itu kita bersyahadat kepada Allah. Kemudian macam yang kedua itu diucapkan oleh orang yang kufur ketika akan masuk Islam. Nah maka diwajibkan untuk kalimat syahadat. Nah sementara kita kan Islam di pembangunan tetap perlu berkaitan dengan kalimat syahadat, tinggal diamalkan. Nah kita simak di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Nah ini merupakan dalil kepada kita sudah bersahadat. Itu yang utama saat persiapan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kapan yang itu? Jadi ketika setiap orang ada di dalam rahim ibunya masing-masing. Ketika mereka berusia 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, maka yang pertama nutfah. Nutfah merupakan perpaduan antara suami dan istri ketika berperbuahan, maka itu nutfah disebut. Nah, dia nutfah akan berubah 40 hari. Nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah ialah segumpal darah. Itu baru berusia 40 hari. 40 berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging, 40 hari, 40 hari. 40 hari lagi berubah menjadi idoman.
tulang rawan yang dibungkus dengan daging. Maka dari nutfah itu kan membutuhkan waktu selama 4 bulan, 120 hari. Sudah itu dia belum hidup, tapi mesti berkembang, masih berkembang. Contoh begini, Pak ya. Ini nutfah. Nutfah ialah perpaduan dari ayah dan ibu, terjadi pembuahan, maka namanya nutfah disebut. Lalu 40 hari berubah menjadi alaqah, segumpal darah, atau yang nempel di dinding rahim emak kita, itu namanya alaqah. Berapa usianya? 40 hari. 40 hari lagi berubah, Pak ya, menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari, 40 hari. Berapa hari semuanya? 80 hari, Pak ya. Kalau berubah lagi, Pak, apa di sini? Dan lagi dengan bolu, Pak ya. Ini. Berubah lagi. Ini namanya idoman, tulang rawan yang dibungkus dengan daging sampai ke sini. Kalau kita menghitung dari sini sampai sini berapa hari? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, ketika sampai di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Lalu hadis kami juga banyak yang menjelaskan, maka di sini ruh akan ditiupkan dan ditulis 4 kali. Yang pertama tentang bab rezeki, yang kedua kematian, yang ketiga bahagia, yang keempat derita, ditulis di sini. Sebelum ruh ditiupkan dan catat 4 kalimat, Allah mendatangkan persaksian dengan ruh kita. Kata siapa? Kata Al-A'raf ayat 172, kata Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Di sini mereka ialah ruh kita. Sebelum tiupan ke dalam jasad yang bersangkutan, ini Allah kan menentukannya. Dan mereka bersaksi kepada Allah. Apa persaksiannya? Wa ashadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, mereka di sini ialah arwah yang tadi, Pak. Arwah kan merupakan bentuk jamak. Kalau satu ruh, kalau banyak arwah. Maka mereka menjawab, bala syahidna, benar gitu kan? Bala syahidna, engkau Tuhan kami bersaksi, kami jadi saksi, kata ruh kita. Nah setelah beres, maka ruh pun ditiupkan ke dalam jasad kita pada usia 120 hari, ditulislah tentang 4 kalimat yang tadi: rezeki, kematian, bahagia, dan ya. Jadi kalau Bapak melihat ada supir ojol digeleng oleh mobil ratis, itu tercatat di bawah datanya. Itu tercatat termasuk kita. Kapan kita akan meninggal dunia, apa yang kita amalkan, tercatat segala sesuatu. Catatan yang tadi Allah suruh kepada malaikat pada usia kita berapa bulan? 4 bulan atau 20 bulan menjelang ruh ke dalam jasad kita. Nah pada hakikatnya kita sudah bersyahadat kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Antaqulu yaumal qiyamah inna tuna an hada ghafir. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kesaksian Tuhan. Maksudnya apa?
Tidak ada lagi alasan. Itu bahwa setiap orang mereka telah ada dalam jalur Islam, siapapun orang tua. Orang tuanya, bapaknya beragama Hindu, ibunya beragama Konghucu, ketika dia melahirkan seorang itu anaknya beragama Islam. Kapan bersahadatnya? Dulu di sini, ketika berusia 120 tahun. Sekurang kegeningan orang kesadar, nggak sadar ngaji kan gitu, Pak. Karena dalam pengajian lah akan dibahas bahwa kapan kita bersahadat. Ya kita sekarang merujuk kepada kegiatan para sahabat. Sahabat Rasul kan mereka bersahadat, saya bukan sahabat, calon sahabat, mereka kan bersahadat. Seperti Umar bin Khattab mereka kan bersahadat, Abu Bakar juga bersahadat. Tapi kita kapan bersahadat kita? Ya di sini Al-A'raf 172 kita bersahadat. Adapun Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan yang itu mereka bersahadat lagi. Karena mereka telah merusak tentang akidahnya. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan mereka mempercayai adanya kekuatan selain Allah yang Maha Kuasa. Mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung, kepada Lata dan Uzza. Maka kegiatan merupakan kegiatan yang dapat merusak sahadat yang pertama. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini mereka ingin masuk Islam, maka apa persyaratannya? Berucaplah 2 kalimat syahadat. Sementara kita sudah Islam di bulan yang tinggal melanjutkan. Jadi Allah melakukan hal seperti ini agar nanti orang-orang pada hari kiamat mereka tidak lagi menolak tentang keesaan Allah. Kan sudah dipersaksikan dulu kata Allah. Ya Rob, aku kan tidak ingat lagi karena aku sudah lupa. Ya kok antara ngaji kan gitu. Batu pengajian fungsinya apa? Mengingatkan kita dulu seperti itu. Nah kemudian Bapak lihat dulu ke hadis di baris yang ketiga. Ini saya kurang pas menemukannya. Bapak lihat baris yang ketiga hadis nomor 2 dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, wa yunasironihi atau Nasrani, ayumajisanihi atau Majusi. Sampai di sini saja Pak ya. Di sini ada penjelasannya, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat adanya? Maksud itu bagaimana keadaan akidah kedua orang tuanya dinisbatkan kepada binatang ternak. Ini yang terakhir kita abaikan saja. Kita lihat kalimat di sini ada kata-kata fitrah. Jadi kata Rasulullah, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang pun dilahirkan kecuali fitrah. Apa makna fitrah di sini? Fitrah ialah beragama Islam, alias suci. Jadi ketika ibunya dia beragama Nasrani atau Katolik, ibunya beragama Buddha, kemudian melahirkan, maka itu anaknya beragama apa kata Nabi? Islam. Menggunakan kalimat yuladu al-fitrah, dilahirkan dalam kesucian. Suci di sini fitrah. Fitrah ialah agama Islam. Kenapa kita menolak kita dengan agama Islam? Karena ada kalimat yang berikutnya, fa'abawahu. Itu kalimat abul bisa diterjemahkan orang tua, bisa lingkungan, bisa pendidikan, bisa pergaulan. Itulah mana fa'abawahu. Maka orang tuanya, maka lingkungannya, maka pendidikannya, maka pergaulannya
yang akan menjadikan anak tersebut beragama, yang pertama agama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Majusi. Nabi mengatakan 3 agama di sini, ya. Yang pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Majusi. Mana Islam? Kan fitrah. Ini anak dilahirkan dalam agama Islam. Siapapun orang tua, apapun agama orang tuanya, dia lahir maka Islam anak yang pasti. Beranjak ke dewasa, anak dibawa oleh orang tuanya ke gereja, dibaptis jadi Nasrani. Dibawa oleh orang tuanya ke kelenteng jadi agama kedua orang tua. Tapi yang pokok ini anak adalah agama Islam. Kapan bersyahadatnya? Dulu ketika berusia 120 hari, ya, atau 4 bulan. Nah, sementara kita lahir dari orang tua yang Muslim, maka kita tinggal melanjutkan ketika kita usia TK disekolahkan ke TK Islam. Kemudian ketika usia SD dimasukkan ke SD Islam. Terus sampai sekarang kita melanjutkan. Adapun orang-orang yang tadi ketika mereka dilahirkan lingkungan bukan agama Islam, tentu mereka ikut agama siapa? Orang tuanya. Ketika dia beranjak dewasa mulai berpikir yang cerdas. Oh, ternyata Islam merupakan agama yang rasional, agama yang mudah dipahami, bukan agama yang omong-omong. Maka ini orang berpikir ingin masuk Islam, maka diwajibkan mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dinyatakan di dalam hadis yang di atasnya, sekarang kita lihat ke atasnya, ya. An Abdullah bin Umar an Abihi qala. Dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya dia berkata. Jadi ini Abdullah bin Umar dan bapaknya, ya, yaitu Umar bin Khattab. Dua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Abdullah dan Umar bin Khattab. Kata Abdullah, oleh Rasulullah SAW, Rasul telah bersabda, Bunia Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar atau 5 sila. Bunia Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Kan di sini muncul kata-kata dibangun, berarti Islam merupakan satu bangunan. Siapa penghuninya kita? Kita merupakan penghuni bangunan Islam. Indah dan tidaknya satu rumah, ya, kuat dan struktur bagi tergantung pada siapa yang menghuninya, siapa yang mengisinya. Itu Islam akan dinyatakan agama yang hebat, agama yang berwibawa ketika orang-orang itu pada hebat di dalamnya. Kenapa orang-orang kufur menyatakan Islam merupakan agama yang radikal, bisa merupakan agama yang jorok, bisa merupakan agama yang kumuh? Karena penghuninya seperti itu. Abring-abringan, bring, kayak itu, bring, kandiul, kan itu, muka ember, muka panci, rantang, baskom, kompor, itu kan, abring-abringan. Apakah seperti itu, gitu kan? So, karena kita merupakan muslim yang setia, muslim yang sehat, muslim yang kuat, muslim yang cerdas. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Bukan agama yang radikal, bukan agama yang kejam, bukan. Islam tidak seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan Islam itu merupakan agama yang jorok, yang menunjukkan karena orang yang suka melakukan perbuatan yang tidak baik, kan gitu kan. Karena Islam merupakan satu bangunan, siapa kita akan merupakan penghuni bangunan Islam. Ketika ada kata-kata bangunan, tentu kan ada tiangnya, ada fondasinya, ya. Nah, maka yang pertama kata Rasulullah, syahadati Allah ilaha illallah, ya. Syahadati Allah ilaha illallah, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nah, ini merupakan sila yang pertama
atau merupakan dasar Islam yang pertama. Itu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat merupakan fondasinya. Kan bangunan harus kuat fondasinya. Nah, apa tiangnya? Ya salat. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiangnya agama. 2 kalimat syahadat merupakan dasarnya agama atau fondasinya satu bangunan. Ada dindingnya, ada atapnya, ya yang lain-lain, termasuk saum, zakat dan bagi-bagi. Wa iqamis shalah, dan mendirikan shalat. Yang ketiga, yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan shalat. Yang ketiga wa ita'i zakah, membayar zakat. Yang keempat wa hajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yang kelima wa shaum Ramadan, dan shaum Ramadan. Sebab ini tidak terbalik gitu ya. Kenapa haji nomor 4, Ramadan nomor 5? Di dalam musik seperti ini banyak kan periwayatannya. Jadi ada syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Kalau di sini syahadat, sholat, zakat, haji dan saum. Yang pokok ada 5 semua. Yang pokok. Kita simak tentang yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat. Ini untuk sholat. Kenapa menggunakan kalimat iqamatus sholat? Menggunakan kalimat aqama yuqimus sholat. Sholat itu akan merupakan ibadah yang diterima apabila orang memperhatikan tentang waktunya, tentang caranya, tentang bacanya, tentang fungsinya. Allah kan memberikan penjelasan yang isinya kan begini, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa saya tekan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang rusak sholatnya, lalai. Yang pertama mungkin lalai tentang bab bacaan, yang kedua tentang bab gerakan, yang ketiga tentang bab waktu, yang keempat dia sudah memfungsikan tentang tempatnya sholat. Sholat dia laksanakan tapi ngabohong, masih kan ayat. Sholat dia laksanakan tapi ingkar janji, masih kan dibayar. Sholat dia kerjakan juga anak diatur. Itulah orang yang akan dapat ancaman celakalah kalau seperti itu. Ya tentu buat kita harus punya surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, harus seperti. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi itulah makna iqamas sholat, mendirikan sholat. Nah yang ketiga, wa ita'i zakah, membayar zakat, bukan mendirikan tapi membayar zakat. Itu zakat kan diberikan dari siapa? Diberikan dari orang-orang yang kaya kepada siapa? Kepada orang-orang yang miskin. Itulah zakat. Qolat Sri Mulyani itu kan. Sri Mulyani berkata bahwa pada rezeki yang Bapak Ibu terima ada hak yang perlu dibayarkan. Mungkin zakat, mungkin pajak. Berarti ini Ustazah Sri Mulyani punya anggapan zakat sama dengan pajak yang berbeda, sangat berbeda. Bahkan Nabi kan memberikan penjelasan, la yadkhulul jannata ahidul nafs, itu kata Rasul. Tidak akan masuk ke surga pemungut pajak. Negeri ini hidup oleh apa? Oleh pajak. Baik. Di Indonesia itu lautnya ada, hutannya ada, kemudian gunung juga ada, harus makmur sebetulnya. Tapi negara yang lain di Arab, ayat leluhur kan tidak ada. Di Arab ada nggak gunung? Gunung batu pun, tapi orang-orangnya bisa hidup dengan sejahtera. Tapi di kita segalanya ada, segalanya
aya itu gunungna Palatak anu saluhur. Tentu ada proses tambangnya, itu kan laut juga luas, itu hutan juga kan banyak. Tapi kenapa banyak orang yang miskin? Tidak sedikit juga banyak orang yang hidupnya para sultan itu kan itu Pak ya. Jadi kalau orang menyatakan pajak sama dengan zakat, itu perlu diprotes sebetulnya. Tidak boleh orang ngomong seperti itu. Karena zakat itu diambil dari orang yang kaya buat turun ala fuqara'ihim kata Rasul, dan dibagikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka itu zakat. Dan dia merupakan perintah Allah yang Maha Kuasa. Sementara pajak diambil dari siapa? Diambil dari orang-orang, semua orang yang itu wajib bayar pajak dan diberikan kepada para pejabat anggota dewan bayar pajak tidak dijamin oleh siapa? Oleh negara. Negara di mana duitnya? Tidak pajak gitu kan Pak ya. Itu Ustaz Asrul tidak perlu ngomong begitu gitu kan. Zakat ya zakat, pajak ya pajak kan gitu Pak ya. Di anggota dewan misalnya itu siapa itu si Sahroni itu ya. Bagaimana kan dia ngomong kan tentang pemerintahan DPR orang yang tolol sedunia, ini dirusak oleh orang-orang seperti itu. Lalu juga banyak orang yang ngomong tentang yang tadi ya, pajak bakal dinaikkan. Gak usah betul pajak. Pajak yang mereka terima, yang kita bayar dipergunakan bukan untuk hal yang sampai tokoh NU yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syed. Dia kan menyuruhkan kepada warga NU untuk bayar pajak. Haram bahkan itu kan gitu bayar. Apa dasarnya? Karena pajak kita dikorupsi. Mana kita ini sangat banyak koruptornya. Bukan hanya bab pajak, bahkan haji pun dikorupsi uramanya di rumah duitnya lah banyak koruptor. Jadi di sini pajak zakat rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat bukan pajak zakat ya. Yang keempat haji, yang kelima saum di bulan Ramadan. Nah jadi ini Islam. Kenapa orang mengucapkan dua kalimat syahadat ketika dia sudah beranjak dewasa dalam agama kekufuran ingin masuk Islam maka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara kita sudah bersyahadat tiba bulan kene ketika berusia berapa bulan Pak? 4 bulan atau 120 hari maka kita pun dilahirkan. Kita melanjutkan tentang syahadat kita disempurnakan dengan syahadat yang keduanya yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, karena kalimat tauhid merupakan syahadat yang pertama yaitu kalimatnya la ilaha illallah maka digunakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan bersembah kecuali Allah. Ini kalimat tauhid jadikan oleh kita. Jadikan yang pertama merupakan pembuka untuk kehidupan kita dan dia pun merupakan penutup kalimat yang kita ucapkan. Jadi kalimat yang pertama kita ucapkan dulu sebelum kita ditemukan jasa kita masing-masing telah bersyahadat. Mengucapkan kalimat apa? Bala syahidah, benar kami bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi la ilaha illallah. Kita pun kemudian hidup sampai sekarang, maka upayakan ketika menjelang kita wafat tutup dengan kalimat apa? Dengan kalimat tauhid kembali. Dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Nabi memberikan penjelasan. Bapak lihat di hadis yang di bawah ya. An Yahya bin Umar Yahya bin Umar berkata, Sami'tu Aba Sa'idin al-Khudri yaqul, saya mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, laqinu mautaku la ilaha illallah.
talkinkanlah mauta di antara kalian dengan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang lebih disembah selain Allah. Ya, selain Allah. Ya. Talqin sama dengan taklim. Talqin artinya mengajarkan, taklim pun sama mengajarkan, tapi berbeda. Jadi ada majelis taklim, ada majelis talqin. Majelis taklim ini kan contohnya. Jadi perkumpulan orang-orang yang sedang menerima pembelajaran, disampaikan oleh seorang, diterima oleh banyak orang, maka disebut majelis taklim. Yang ini diantara majelis taklim. Sekarang majelis talqin. Talqin kan sama, memberikan pelajaran kepada siapa? Kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Apa kalimatnya? Tidak banyak, Pak. Bukan pembahasan Quran, pembahasan hadis, tapi pembahasannya kalimat tauhid. Maka kata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah mauta di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Talqinkan, sok diajarkeun tah kalimat tauhid teh, ditompokeun kana telingana. Kalau baik taklim itu kan seperti ini. Kalau talqin boleh orangnya diharewasan oleh orang-orang yang sehat. Sok ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berulang-ulang. Gue capek, ganti penulisannya. Ya, di kakinan terus kakan digerobek aja orang mau tak itu mauta bukan mayit, tapi di sini mauta adalah orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Sampai dia ganti deui gitu kan. Itu kan bisa sampai 1 minggu kan. Ngaji nanti gitu kan. Saya gurunya bergantian gitu kan. Siapa ustadznya? Seorang bari ngagoler. Itulah majelis taklim disebut. Jadi kalau dalam pengajian ngagoler atau majelis taklim atau majelis taklim gitu. Pasti kan dengan goler, makanya namanya apa? Majelis taklim kalau ini. Lalu ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, bolehkah itu kalimat tauhid kamu rekam? Direkam, masuk di review di bulan Bali, kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Karena kami kan sibuk bekerja. Terus kumaha? Jadi rekam, baru datang teh la ilaha illallah, la ilaha illallah direkam. Geus tinu tadinya. Jadi supaya dina headset orang tua yang sedang ngoler gitu kan. Pasangkeun dina headset teh. Setel dina HP. Bunyinya apa dicek heula. La ilaha pasangkeun pergi semuanya kerja. Bolehkah seperti itu? Itu kan tidak sopan seperti itu. Itu kan bisa terjadi nanti ketika habis kalimat tauhidnya dinarekamat masuk kena dangdut, mungkin ada masuk. Kena dangdut karena musik itu kan jadi ribut kan. Maka curahkanlah kasih sayang anak kepada orang tua ketika itu sok talqin. Anaknya ayah 5 ya bergantian itu kan, masing-masing punya keluarga disapulukan pimpinan tunai atau lumayan sok bergantian 2 jam sewa misalnya gitu kan. Sip siang saha ini yang bapak-bapaknya, yang laki-lakinya, sip malam siapa yang perempuannya atau ibu, kita bergantian semua. Nah, itu merupakan kalimat yang akhir hampa dengarkan kepada bangsa. Nah, mau tak di sini supaya Bapak lihat itu yang sekat tebal, talqinkanlah mauta. Itu mauta ada 2 arti kan. Itu kan bentuk jamak mauta. Bentuk tunggalnya ada 2. Yang pertama mayit, yang kedua mait. Mayitun satu mayit. Kalau mait seorang yang sedang akan maut, masih hidup enggak? Masih hidup. Maka disebut maitun. Maiti maut acan. Dekat karek maitun. Kalau mayit sudah mati.
Nah, bentuk jamak mayyitun mauta. Bentuk jamak maitun mauta. Itu jamaknya sama. Yang beda apa? Tunggalnya yang berbeda. Baik. Jadi kalau mauta diterjemahkan di sini, talqinkanlah orang yang sudah mati dengan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu kan keliru. Kenapa keliru? Kita baca hadis yang di bawah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala." Barang siapa akhir ucapannya itu dengan la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Apakah mungkin orang yang telah mati bisa kalimat tauhid? Tidak mungkin. Maka sini mauta adalah maksudnya apa? Maitun, orang yang sedang mengalami sakaratul maut, talqinkan oleh kita. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, senang capek lah, sok gantian ganti kuieu gitu kan. Ngariung keluarga semua. Diucapkan lagi setelah berjam-jam, terus senang jadi puluh ganti itu. Ketika dia berucap kalimat seperti itu, bantu oleh kita la ilaha illallah. Jangan dia berucap la ilaha maut, bahaya. Kenapa bahaya? Apa artinya? Tidak ada maut orang itu kan bahaya sekali. Maka kita bantu orang yang tadi illallah. Maut, kata Nabi apa? Surga. Ya. Nah, itulah kalimat yang tadi sebagai pembuka bagi kehidupan kita, dan jadikan kita merupakan penutup dari kehidupan kita, ucapan kalimat kita. Ya. Kemudian bagaimanakah sifat orang yang menodai kalimat syahadat yang pertama? Bapak bisa lihat di keterangan di bawahnya. Ya. Ini merupakan penjelasan atau contoh kasus orang yang menodai kalimat syahadat yang pertama. Ini ayat. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Di sini kan andada maksudnya apa? Sesembahan selain dari Allah. Dia yakin Allah itu ada, Allah Maha berkuasa, tapi dia punya keyakinan dan kekuatan selain dari Allah. Ini orang yang hebat, ini orang yang besar. Kenapa dikatakan orang-orang yang besar? Apa buktinya? Karena orang yang sudah ingkar wajib disayat tahanan masih kena keluyuran sampai sekarang. Kenapa? Ada orang yang hebat di belakang orang yang hebat. Ini kan tidak nyadar. Ini termasuk adat bagi orang yang bersangkutan. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Dengan cara apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka sholat, tapi dia juga cinta kepada pemimpin mereka yang hebat. Apapun yang mereka perintahkan pemimpin kepada mereka, mereka melaksanakan walaupun kecurangan. Itulah orang yang telah menjadikan Anda bagi Allah yang Maha Kuasa. Contoh begini, Pak ya. Contoh begini. Ini orang hebat, orang besar kata. Nyaga PO tapi besar disebut orang besar. Ini orang besar. Di sini banyak pendukungnya. A. B. Pendukungnya hukum, Pak. Banyak. Dia kan kilo contohnya, Pak ya. Ini pendukung orang ini. Banyak. Karena orang ini merupakan orang yang hebat, merupakan orang yang kuat di negeri ini, maka dia memberikan jasa kepada orang-orang yang diatur para pendukungnya. Ini kamu sebagai komisaris PLN, ini kamu komisaris BUMN, kamu komisaris Indonesia Power, banyak yang
Karena ini sudah dicekok oleh orang ini, apapun yang dia kerjakan pelanggarannya orang itu membantu semuanya. Ini mereka membantu. Mereka cinta kepada dia seperti mereka cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Seandainya ini mereka termasuk muslim, salatkan mereka salat. Kalau muslim, berarti dia punya cinta kepada Allah. Dan dia pun melaksanakan perintah pemimpinnya. Walaupun kecurangan dia laksanakan, maka pelaksanaan yang tadi seakan-akan mereka cinta sama kepada Allah. Ini termasuk musyrik. Inilah orang-orang yang menodai kalimat syahadat yang pertama. Di negeri ini banyak orang seperti itu. Video teh bobaan, ya. Nah itu merupakan contoh apa? Contoh orang yang menodai kalimat syahadat yang pertama. Maka disebut al-musyrikun billah, mereka ialah orang-orang yang syirik kepada Allah yang Maha Kuasa. Waladina amanu asyadu billah, sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dia tentu merupakan pemimpin saya, tapi ketika dia kemasakan kami menolak, karena aku lebih cinta kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi orang ini para penjilat itu kan, termul disebutkan. Apa termul itu? Termul itu apa? Dan sahabat itu. Ini kan penjilat tubuh. Nah ini para penjilat mereka mengiyakan apapun kata mereka, kata orang yang bersangkutan. Cek itu kia kumaha kayak gitu kan. Nah karena dia merupakan orang yang hebat, ada ternak orang ini, dia kan telah dinyatakan sebagai orang bersalah, dihukum 1,5 tahun, tahun 2018. Kenapa dimasukkan ke tahanan? Karena ada orang yang hebat. Berarti ini termujang, ini mereka telah memberikan ini adat bagi mereka semua. Sholat yang mereka dirikan nol punya lagi. Kenapa nol? Karena mereka sudah merusak kemudian syahadat yang pertama. Nah itu Pak tentang deteksi 2 kalimat syahadat. Mana nomor 2-nya mungkin insyaallah ya. Ini kan nomor 1 syahadat pertama, nanti keduanya syahadat yang kedua kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya orang yang merusak kemudian syahadat yang pertama seringkali dilaksanakan oleh para pejabat pemerintah. Sedangkan orang-orang yang suka merusak kemudian syahadat yang kedua dilaksanakan oleh para penceramah. Jadi para pejabat syahadat anu kaiji ngarusak nanti. Kalau para penceramah merusak syahadat anu kedua. Nabi tidak pernah bersabda, dia mengatakan ini sabda. Nabi memberikan penjelasan. Ini merupakan sunnah Nabi, mereka menambahkan atau mereka mengurangi. Inilah merupakan gawe para penceramah yang suka menambah dan mengurangi apa yang Nabi sampaikan. Nah untuk yang kedua, insya Allah saya akan sampaikan nanti di pertemuan di bulan berikutnya. Itu saja Pak. Ada pertanyaan silakan. Yang pertama nutfah. Yang ini yang disampaikan. Oh, yang pertama rezeki. Yang kedua kematian. Yang ketiga bahagia. Yang keempat derita. Mohon. Ini 4 kalimat adalah konten takdir kita. Ya. Jadi rezeki tentukan Allah. Ditentukan Pak. Bagaimana rezekinya Ahmad Sahroni ketika dia jadi supir, ketika dia jadi tukang nyemir sepatu para pejabat. Sampai sekarang dia merupakan orang yang hebat. Dia punya patung Aeronet yang harganya berapa? 360 jutanya hiji teh eta patung ngumpul Pak. Belum lagi mobil yang sampai ke puluhan miliar, jam tangan harganya sama dengan ini 11 miliar.
Saya digasak oleh masyarakat, dijual sebenarnya 20 juta yang cepat dekas gitu aja nggak palu gitu. Itu tercatat semuanya. Ron ya kalau desigana ente bakal jatuh oleh rakyat tanggal sekian tahun ini bulan ini tercatat semuanya. Itu kan rahasia Allah. Itu rahasia. Kita juga sama itu ya. Rezeki kita kita adu-adugan hulu penyawa suku dijen, hulu dijen, setelah juga sekarang rezeki asap itu, gitu. Supaya maka terimalah, nikmati apa yang ada di hadapan kita sekarang. Bahagia dan derita kumaha urang, Pak. Orang harusnya menderita, tapi kenapa dia sampai bahagia? Aku memasukkan bahagia jadi sikap tuh batur masa negeri untuk bisa lupa yang saya negeri bisa kena jalan-jalan. Cik anu sakit ngalipung di rumah sakit masih kena bahagia. Kenapa bahagia? Masih kena bisa menghirup udara segar. Teman saya sudah masuk ke dalam kubur semuanya. Bahagia kan ya? Bahagia derita kita bisa mengubah. Orang makan dina luhur galung nyetrokan cengek truk jeung hulu pada, dia bisa bahagia. Ketika dia berpikir orang lain masih kena dahar sama aki. Sama aki juga. Setu dahar sama aki, aku masih kena bahagia. Mereka banyak yang kelaparan gitu kan Pak ya. Di bahagia derita kumaha urang. Ya. Tapi yang pokok 4 kalimat yang tadi Allah menentukan rezeki, kematian, bahagia dan derita. Ini 3 macam bisa diubah Pak. Oleh siapa? Oleh Allah melalui doa dan ikhtiar kita. Kecuali nomor 2 yang tidak bisa berubah lagi apa tentang kematian. Karena mati bukan ini ketetapan dari Allah. Rezeki sok adakan perbaikan oleh kita. Bahagia derita silakan atur oleh kita semuanya. Itu tentang dosetannya beli bapak pada angkat teman. Ya itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita akan tambah atau lanjut ya pada syahadat yang kedua. Bagaimana gambaran tentang umat Islam yang menodai tentang syahadat yang kedua. Kalau gambaran umat Islam yang merusak, mengkhianati syahadat yang pertama, ialah mereka yang menduakan kepada Allah, mereka yang berbuat syirik kepada Allah, atau mereka punya keyakinan ada kekuatan selain Allah yang Maha Kuasa. Itulah gambaran orang yang menodai kemudian syahadat yang pertama, maka disebut orang-orang yang menyekutukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada iman kita, kepada hati kita, agar hati kita senantiasa ada dalam agama yang Allah ridhoi sampai kita menghadap kepada Sang Pencipta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.